Sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya, kakak. Charlie Wade. Bab 1. Villa keluarga Wilson yang mewah memiliki penerangan yang cerah. Malam ini adalah pesta ulang tahun Nyonya Tua Wilson yang ke-70 tahun, kepala keluarga Wilson. Banyak cucu perempuan dan cucu ipar memberi hadiah. Nenek, kudengar kamu suka teh. Batu bata teh puer berusia. Sibat ini bernilai 500.000 dan merupakan hadiah ulang tahun untukmu. Nenek, kudengar kamu percaya pada Buddha-Buddha. Giok ini diukir dari giok Haitian dan harganya 700.000. Nyonya Wilson tua melihat berbagai hadiah dan tertawa, membuat seluruh keluarga bahagia. Pada saat ini, menantu tertua Wilson, Charlie, tiba-tiba berkata, "Nenek, bisakah kau meminjamkan aku 1 juta?" Bibi Lena dari panti asuhan mengidap uremia dan butuh uang untuk berobat. Seluruh keluarga Wilson kaget. Semua orang menatap Charlie dengan mata yang luar biasa. Menantu ini terlalu berani, bukan? Nyonya tua Wilson sedang merayakan ulang tahunnya. Bukan hanya dia tidak menyiapkan hadiah, dia bahkan berani buka mulut dan meminta Nyonya tua Wilson untuk meminjam 1 juta. 3 tahun lalu, Tuan tua Wilson yang masih hidup tidak tahu dari mana menemukan Charlie dan bersikeras untuk menikahkan cucu tertuanya Claire Wilson dengannya. Saat itu, Charlie tidak punya uang seperti pengemis, sama seperti sekarang. Setelah keduanya menikah, Tuan tua meninggal. Sejak itu, keluarga Wilson dengan sengaja berusaha mengusirnya. Hanya saja Charlie acuh tak acuh. Dakion tidak tergerak oleh penghinaan orang lain. Jadi ia selalu menjadi menantu yang tinggal di keluarga Wilson. Dia juga tidak berdaya saat ini, jadi terpaksa untuk meminjam uang Nyonya tua Wilson. Bibi Lena, pelayan dari panti asuhan tempat dia diselamatkan dan dibesarkan, sedang menderita uremia, dialisis dan transplantasi ginjal yang membutuhkan setidaknya 1 juta. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain berbicara dengan Nyonya tua. Dia merasa bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Nyonya Wilson. Mungkin Nyonya tua akan baik dan bersedia membantu ketika dia bahagia. Tanpa diduga, Nyonya tua tertawa sedetik dan segera menarik wajahnya ke bawah. Dia melempar cangkir teh di tangannya ke lantai dan berteriak dengan marah. "Bajingan! Kamu di sini untuk merayakan ulang tahunku atau meminjam uang?" Istri Charlie, Claire, bergegas maju dan menjelaskan kepada Nyonya tua. "Nenek, Charlie sedang kalut, jangan marah." Setelah mengatakan itu, dia menarik Charlie ke samping. Saat ini sepupu Claire, Wendy, mencibir dan berkata, "Kakak, sampah macam apa suamimu? Lihat Gerald dan saya baru saja bertunangan dan belum menikah, tapi Gerald telah memberi nenek Buddha giok Haitian, sedangkan suamimu tidak membawa hadiah apapun, tapi dia masih berani untuk meminjam uang nenek." "Itu benar, bro Charlie. Kita berdua adalah cucu ipar dari keluarga Wilson. Kamu sebagai cucu laki-laki tertua benar-benar gagal." Pria yang berbicara adalah tunangan Wendy, Gerald, tuan muda dari keluarga lokal. Meskipun Gerald hendak menikahi Wendy, tapi dalam benaknya penampilan Wendy berada ribuan mil jauhnya dari Claire yang adalah dewi terkenal di Auros Hill. Melihat sang dewi menikahi pria yang tak berguna ini, Gerald sangat kesal. "Sampah ini sebaiknya keluarkan dari keluarga Wilson secepat mungkin. Keluarga Wilson benar-benar akan kehilangan wajah karena orang ini. Saya pikir dia berpura-pura meminjam uang. Niat sebenarnya adalah mengacaukan pesta ulang tahun Nyonya tua Wilson." Charlie marah dan mengepalkan tinjunya. Dia kesal ketika melihat seluruh keluarga Wilson menargetkan dan menghinanya. Jika bukan karena biaya pengobatan penyelamatnya, dia akan berbalik dan meninggalkan tempat ekstravaganza dan kemegahan palsu ini. Karena teringat ajaran ayahnya sejak kecil, untuk membalas kebaikan seseorang pada dirinya, dia mencoba untuk menekan penghinaan dalam hatinya dan berkata kepada Nyonya Wilson, "Nenek, menyelamatkan kehidupan lebih baik daripada membangun Buddha tingkat ke-7. Tolong kasihanilah seseorang." Mendengus dingin dan mengutuk. "Wade, kamu tidak ingin memberikan ekstasi kepada nenek, kan? Kalau Anda ingin menolong seseorang, cari jalannya sendiri dan jangan biarkan nenek membayar untuk membantumu menyelamatkan orang itu. Apakah kamu mengerti?" Itu adalah saudara laki-laki Wendy, Harold, yang berkata. Kakak beradik ini selalu memiliki rasa iri dengan Claire, yang lebih unggul dari mereka dalam segala aspek. Jadi mereka suka memanfaatkan kesempatan untuk mengejek Charlie. Claire di samping tampak sedikit malu dan berkata, "Nenek, Charlie kehilangan ayahnya ketika dia berusia 8 tahun. Bibi Lena dari panti asuhan yang membesarkannya. Dia ingin membalas kebaikan ini sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Tolong bantu dia." Nyonya Wilson tua berkata dengan wajah muram, "Izinkan saya membantunya." "Oke, dengan syarat Anda menceraikannya lalu menikah dengan Tuan Jones. Jika Anda melakukannya, saya akan segera memberinya 1 juta. Nyonya Wilson sedang membicarakan tentang tuan muda Wendell yang mengejar Claire. Keluarga Jones adalah keluarga kelas atas di Auros Hill, jauh lebih kuat daripada keluarga Wilson.
Dan nyonya tua selalu ingin menjilat keluarga itu. Pada saat ini, pengurus rumah tangga berlari masuk dan berkata dengan keras, Tuan Jones mengirim seseorang dengan hadiah ulang tahun sebuah jimat batu giok berukir dari lauk yang bernilai 3 juta. Nyonya Wilson sangat gembira dan berseru, cepat bawa, biar kulihat. Kepala pelayan segera menyerahkan jimat giok hijau zamrud. Semua orang yang hadir menghembuskan napas terkejut. Jimat giok ini berwarna hijau zamrud, sebening kristal tanpa jejak kotoran, dan terlihat seperti produk asli kelas 1. Gerald yang telah mengirim Buddha giok hetian melihat jimat giok ini, dan wajahnya agak canggung. Tanpa diduga, keluarga Wendell tidak ada hubungannya dengan keluarga Wilson, tetapi tembakannya sangat murah hati. Nyonya Wilson tua dengan senang hati memainkan jimat giok dan berkata dengan riang, oh, Tuan Jones sangat menarik. Hanya jika dia bisa menjadi cucu iparku, aku akan benar-benar bangun dari mimpiku. Setelah itu, dia melihat ke arah Claire. Bagaimana dengan syaratku? Apakah kamu ingin mempertimbangkannya? Claire menggelengkan kepalanya. Nenek, aku tidak akan menceraikan Charlie. Ekspresi Nyonya Wilson langsung berubah menjadi kabut. Dia dengan marah mengutuk, kau tidak memberikan wajah padaku? Anda harus bergantung pada sampah ini? Jika begitu, biarkan sampah ini pergi dari hadapanku. Perjamuan ulang tahunku, dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Charlie benar-benar kecewa. Dia tidak punya wajah untuk tinggal di keluarga Wilson saat ini. Jadi dia berkata kepada istrinya Claire, saya akan pergi ke rumah sakit untuk menemui Bibi Lena. Claire buru-buru berkata, kalau begitu aku akan bersamamu. Nyonya Wilson tua mengutuk saat ini. Jika kamu pergi juga, aku tidak akan menjadikanmu sebagai cucu perempuan di masa depan. Bawa orang tuamu dan keluarlah dari rumah Wilson dengan sampah ini. Claire tampak terkejut. Dia tidak menyangka Nyonya Wilson akan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Charlie buru-buru berkata, tetaplah di sini, jangan khawatirkan aku. Setelah itu, sebelum Claire pulih, dia berbalik dan berjalan keluar. Harold tertawa di belakangnya, aduh ipar, kamu keluar dengan lapar. Tidakkah kamu pergi ke jalan untuk mengemis makan malam? Kalau begitu, keluarga Wilson kita tidak akan membiarkanmu kehilangan semuanya. Saya masih memiliki koin. Kamu bisa membeli roti kukus untuk dimakan. Harold berkata mengambil koin dan melemparkannya ke kaki Charlie. Seluruh keluarga Wilson tertawa terbahak-bahak. Charlie mengertakkan gigi dan meninggalkan keluarga Wilson tanpa menoleh ke belakang. Ketika dia bergegas ke rumah sakit, Charlie segera pergi ke kantor pembayaran. Dia ingin berkomunikasi dengan rumah sakit untuk memberitahu mereka bahwa biaya pengobatan akan ditunda selama 2 hari lagi. Ketika dia sampai dan bertanya kepada perawat, dia tiba-tiba diberitahu bahwa Bibi Lena telah dikirim ke rumah sakit terbaik di East Cliff semalam. Charlie terkejut dan buru-buru bertanya padanya, berapa biayanya? Saya akan mendapatkan biayanya. Pihak lainnya berkata, diperlukan total 3 juta, 1 juta telah dibayarkan, dan masih ada sisa 2 juta. Ini akan dibayar dalam seminggu. Siapa yang membayar 1 juta ini? Pihak lain menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Charlie terkejut dan memikirkannya. Ketika dia menoleh, seorang pria berjas hitam dengan rambut abu-abu, sekitar 50 tahun, berdiri di belakangnya. Dengan mata saling berhadapan, pria awet itu membungkuk padanya dan berkata, Tuan muda, Anda telah menderita selama bertahun-tahun. Charlie mengerutkan kening, seolah temperamennya telah berubah, dan bertanya dengan dingin, apakah Anda Stephen Thompson? Pihak lain berkata dengan heran, Tuan muda, kamu masih ingat aku? Ekspresi Charlie membeku, dan dia bergumam, tentu saja aku ingat. Aku ingat kalian semua. Saat itu, kalian memaksa orang tua saya untuk membawa saya keluar dari East Cliff dan melarikan diri. Selama ini, orang tua saya meninggal secara tidak terduga. Saya juga telah menjadi yatim piatu. Jadi mengapa Anda mencari saya sekarang? Stephen Thompson berkata dengan sangat menyakitkan. Tuan muda, ketika ayahmu meninggal, Tuan tua Ward juga sangat sedih. Dia telah mencarimu selama bertahun-tahun. Sekarang semuanya baik-baik saja. Dia ingin kamu kembali bersamaku. Charlie berkata dengan dingin. Kamu boleh pergi. Aku tidak akan pernah melihatnya seumur hidupku. Stephen Thompson berkata, Tuan muda, apakah Anda masih menyalahkan Tuan tua Wade? Tentu saja. Charlie mengucapkan kata demi kata. Aku tidak akan pernah memaafkannya seumur hidupku. Stephen Thompson menghela napas dan berkata, sebelum saya datang, Tuan tua Wade berkata, Anda tidak boleh memaafkannya. Itu artinya dia memiliki pengetahuan diri. Stephen Thompson berkata, Tuan Wade tua tahu bahwa Anda telah menderita selama bertahun-tahun dan dia ingin memberi Anda sedikit kompensasi. Jika Anda tidak ingin kembali, dia akan membeli perusahaan terbesar di Aurus Hill dan memberikannya. Siapian, ini, dia meminta saya untuk memberikan kartu ini kepada Anda. Kata sandinya adalah hari ulang tahunmu.
Dengan itu, Stephen Thompson menyerahkan kartu premium Citibank. Tuan muda, hanya ada 5 kartu seperti ini di negara ini. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, singkirkan, aku tidak menginginkannya. Stephen Thompson berkata, Tuan muda, untuk menyelamatkan penyelamatmu, Anda masih kekurangan 2 juta biaya pengobatan. Jika Anda gagal membayar, hidupnya mungkin dalam bahaya. Charlie mengerutkan kening. Kamu sengaja mengkondisikanku. Stephen Thompson buru-buru berkata, saya tidak berani. Jika Anda mencerita kartu ini, itu akan cukup untuk membayar sisanya. Charlie bertanya, berapa banyak uang di kartu ini? Stephen Thompson berkata, kartu ini untukmu sebagai sedikit uang saku. Tidak banyak, total 10 miliar.